Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian, khususnya di sini bab 1, yaitu mengenai analisis kebijakan revitalisasi SMK, kelas industri, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi di SMK Negeri 40 Jakarta. Silakan, boleh minta tolong di next. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Misalnya di sini kita lihat bahwa SMK atau SMK itu merupakan salah satu pendidikan formal yang mampu menyiapkan SDM dengan kualifikasi di atas SDM sesuai dengan kualifikasi. Nah, di mana lembaga pendidikan kejuruan menengah mempunyai visi, misi, dan tujuan mendidik dan melatih siswa-siswa menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai daya saing secara nasional serta internasional di dunia kerja. Next varian. Namun pada kenyataannya atau realitanya terjadi kesenjangan antara SMK dengan industri. Kesenjangan ini yang terjadi disebabkan oleh mulai dari kesenjangan teknologi di industri, alat-alat yang digunakan khususnya di sini di bidang teknologi itu jauh berbeda dengan yang ada di industri. Ataupun kalau misalkan tidak terlalu jauh, setidaknya dengan adanya industri atau kelas industri kita bisa meminimalisir kesenjangan yang terjadi. Nah, kurikulum sekolah yang belum sesuai. Nah, selain tadi dari segi fasilitas, yang kedua itu dari segi kurikulum ya, kurikulum sekolah yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, serta tenaga pendidik yang belum dapat mengimbangi atau kurang menguasai teknologi-teknologi terbaru sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Jadi, alasan atau latar belakang dari penelitian ini ada 3 masalahnya. Inti masalahnya adalah kesenjangan teknologi. Nah, di sini ada 3 hal, yaitu mulai dari fasilitas yang berbeda jauh, kemudian yang kedua dari kurikulumnya, kurikulum yang diberikan guru-guru dengan yang ada di industri itu lumayan jauh kesenjangannya. Kemudian dari segi guru-gurunya sendiri juga ternyata masih harus belajar lebih ekstra untuk menyamakan apa yang diajarkan atau apa yang keilmuan yang saat ini berkembang di industri. Jadi karena 3 masalah tersebut yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Nah, dari latar belakang yang ada, maka bisa dirumuskan 4 hal di sini ya, yaitu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program kelas industri di SMK yang sudah berlangsung. Jadi dari yang sudah berlangsung, pelaksanaannya bagaimana, kemudian dianalisis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tahap evaluasi. Nah, di SMK ini, tahun ini baru pertama kali melaksanakan yang namanya kelas industri. Ya, nanti dari situ bisa dilakukan analisis, kemudian sampai ke tahap evaluasi, bagaimana program ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua adalah mengapa program revitalisasi khususnya kelas industri dapat meminimalisir kesenjangan antara SMK dan dunia industri. Nah, kenapa adanya kebijakan revitalisasi kelas industri itu dapat meminimalisir kesenjangan? Nah, nanti di sini dianalisis karena ini merupakan metode penelitian kualitatif ya, kualitatif. Jadi data-datanya banyak dicari dari survei, berbagai survei, kemudian dari observasi dan juga hasil dari interview beberapa orang yang terlibat. Misalnya dari yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini adalah Wakil Humas dan Kemitraan, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi juga dengan Kaprodi dan juga guru produktif yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian di poin ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan program kelas industri. Tadi kan dari implementasinya ya, ketika sudah diimplementasikan, kemudian di situ
kita bisa menemukan tantangannya apa aja sih yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan program kelas industri. Apakah misalkan kita cari tahu dulu misalnya apakah sulit dalam mencari pengajar praktis dari industri yang mengajar di industri, atau seperti apa. Nah, ini nanti akan dicari tahu. Kemudian di poin keempat, apakah kelas industri bisa meningkatkan daya serap lulusan SMK di dunia industri. Nah, dari sini bisa dibandingkan kalau misalkan tahun sebelumnya itu tidak ada kelas industri dengan tahun ini yang ada di industri. Maka dari situ nanti kita bisa bandingkan bagaimana keterserapan lulusan dari SMK. Nah, nanti dari situ kita bisa menganalisis, dari revitalisasi yang diberikan atau yang jadi kebijakan dari pemerintah ternyata berdampak terhadap daya serap lulusan SMK. Nah, ini makanya perlu dicari tahu dengan menganalisis program ini. Nah, dari masalah-masalah yang ada diberikan batasan masalah. Nah, penelitian hanya dilakukan pada siswa, khususnya di sini bidang teknologi, informasi, dan komunikasi di SMK 40 Jakarta. Nanti ini mungkin saya akan tambahkan. Kenapa lebih ke di sini saya konsennya di bidang teknologi. Di sekolah ini kan di bidang teknologi itu ada 2 jurusan ya, ada multimedia dan juga ada rekayasa perangkat lunak. Nah, memang di sekolah ini baru ada 2 jurusan tersebut yang mengadakan kelas industri, gitu, dan jurusan-jurusan lain itu belum ada. Nah, makanya dibatasi di sini di jurusan bidang teknologi. Sedangkan di bidang bismennya itu atau bisnis dan manajemen di sekolah ini itu belum melaksanakan yang namanya kelas industri. Nah, kemudian batasan masalah yang kedua, program yang diteliti adalah berfokus pada kelas industri. Nah, di sini meliputi tadi melalui mulai dari perencanaan, bagaimana sekolah dalam mencari partner pengajar praktis yang bisa mengajar di sekolah. Nah, ini perlu dilihat gitu bagaimana perencanaannya. Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah pelaksanaan program ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun, berapa kali pertemuan, atau bagaimana. Nah, ini juga nanti akan dianalisis. Kemudian dari evaluasi program kelas industri, apakah betul-betul yang menjadi goal atau menjadi tujuan itu membentuk karakter, kemudian memenuhi lebih membuat siswa itu menjadi lebih matang dari segi skill-nya, kemudian dari skill-nya yaitu dari hard skill-nya, dari soft skill-nya. Nah, itu juga nanti perlu dianalisis. Dan fokusannya adalah di implementasi. Yang implementasi tersebut merupakan hasil dari kebijakan atau revitalisasi yang diinstruksikan oleh pemerintah. Baik, next. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Misalkan yang pertama itu adalah mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Sehingga nanti dari hasil analisis ini, kalau seandainya memang hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan, maka bisa menjadikan salah satu contoh atau landasan, kalau misalkan mau mendirikan kelas industri, seperti ini loh perencanaannya, kemudian pelaksanaannya seperti ini, dan juga evaluasinya dari hasil perencanaan pelaksanaan bisa dijadikan gambaran ketika nanti melaksanakan program kelas industri di suatu SMK. Kemudian di poin kedua, mengetahui faktor yang membuat kelas industri dapat meminimalisir kesenjangan antara SMK dan industri. Jadi nanti dari penelitian ini memiliki tujuan penelitian, yaitu mengetahui faktor yang membuat kelas industri dapat meminimalisir. Apa aja sih yang menjadi faktor kelas industri itu bisa meminimalisir kesenjangan gitu ya. Mulai dari tadi kita melihat yang membuat kesenjangan itu semakin lebar, itu mulai dari segi fasilitas, mulai dari segi kurikulum, mulai dari segi tenaga pengajar yang sepertinya belum betul-betul sesuai dengan kompetensi yang ada di industri gitu ya, itu menjadi masalah. Nah, nanti kita akan menganalisis ya faktor-faktornya apa aja gitu, sehingga ketika faktornya itu bisa dipecahkan maka ada solusi di sana. Nah, kemudian di poin ketiga menganalisis tantangan apa yang terjadi ketika perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi program kelas industri. Jadi nanti ketika pada pelaksanaan kelas industri ini apa sih yang menjadi tantangan ya. Nanti ketika kita tahu menjadi tantangannya, kemudian ada peneliti yang mau mengadakan kelas industri lagi. Jadi
eee, tahu, oh tantangannya seperti ini dari A sampai Z gitu ya. Nah jadi, yang membaca penelitian ini itu menjadi, apa namanya, lebih lebih matang lagi karena hasil penelitian ini sudah terlaksana dan program ini sudah terlaksana dan dilaksanakan di salah satu sekolah. Ya, jadi menjadi gambaran gitu untuk melihat, oh tantangannya apa gitu. Jadi nggak kalau orang mau ngadain kelas industri jadi bisa mengantisipasi tantangan yang dihadapinya, kemudian bisa segera mencari solusi sebelum akhirnya kelas industri itu diterapkan di sekolah yang ingin melaksanakan kelas industri. Di next. Nah, ini ada manfaat penelitiannya ya. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ya, khususnya berarti peneliti itu khusus saya pribadi, jadi saya lebih tahu lebih dalam mulai dari proses perencanaan sampai ke dalam evaluasi dari kelas industri tersebut. Kemudian di poin kedua dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti berikutnya yang serupa dengan penelitian ini. Dari kelas industri ini kan sudah diteliti. Nah, apakah nanti peneliti tersebut bisa menjadikan ini sebagai salah satu referensi untuk melaksanakan kelas industri dan bisa jadi memperlebar ya, misalnya mengembangkan penelitian ini. Kemudian di poin ketiga dapat digunakan sebagai pertimbangan sekolah vokasi ketika ingin melaksanakan program kelas industri. Karena nanti dari hasil analisis ini akan dibedah mulai dari perencanaan. Perencanaan itu kan berarti dari segi anggaran ya, bagaimana sih anggaran yang berapa anggaran yang harus disiapkan dan caranya bagaimana dalam menyiapkan anggaran untuk kelas industri. Nah, itu masuk ke dalam perencanaan. Kemudian dalam mencari tenaga praktisnya atau tenaga pengajarnya itu bagaimana sih caranya. Nah, nanti di sini akan dianalisis. Kemudian tadi dari segi kurikulumnya itu seperti apa sehingga kelas industri ini bisa betul-betul dikatakan maksimal ketika dilaksanakan. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan sekolah vokasi dalam melaksanakan